Yulia terkejut, meronta-ronta sekuat tenaga, mencoba buru-buru melawan Amelia dengan putus asa. Amelia, aku melakukan hal-hal ini, itu tidak ada hubungannya dengan Rena, jangan pindahkan dia, kamu tidak punya bukti hahaha. Jika ada titik bersinar di tubuh Yulia, maka dia adalah ibu yang baik yang sangat mencintai Rena. Sekarang dia tahu dia tidak bisa lari, jadi dia ingin melakukan semua kejahatan. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Rena pergi? Selanjutnya Rena, kali ini, polisi datang. Nona Wijaya, kami telah menyelidiki tuduhanmu terhadap Rena, tetapi tidak ada kemajuan atau bukti yang meyakinkan. Kami hanya dapat memintanya untuk membantu dalam penyelidikan, tetapi kami tidak dapat menangkapnya. Itu normal. Rena melakukan segalanya tanpa meneteskan air. Dia selalu mendorong Yulia ke depan. Sekarang kakeknya telah meninggal, tidak ada bukti. Amelia, Sydney berjalan, semua ini dilakukan oleh Yulia, dan tidak ada hubungannya dengan Rena. Saya telah mengerahkan semua kerja keras saya untuk Rena. Sekarang Yulia telah melanggar hukum, biarkan semuanya berakhir. Aku tidak bisa memisahkan istriku dari putrinya dan keluarganya hancur, bukan? Amelia memandang Sydney dan berkata, dia yang membunuh kakek, bahkan tidak ingin melarikan diri. Sekarang saya akan menunjukkan wajah asli dari putrimu tercinta. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak punya bukti. Keluarga Wijaya. Rena gelisah, dan malam di luar semakin dalam dan dalam, tapi Yulia tidak pernah kembali. Kelopak mata kanannya terus bergerak-gerak, selalu merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, ada gemerincing dan bel pintu villa berbunyi. Rena sangat gembira dan dengan cepat berlari untuk membuka pintu. Bu. Senyum Rena memudar karena bukan Yulia di luar, tapi Amelia. Dia ada di sini. Amelia tidak datang sendiri. Rena mengangkat tangannya. Ada beberapa mobil polisi yang diparkir di halaman di depannya. Wajah Rena menjadi pucat, dan berkata, Amelia, apa yang kamu lakukan di sini, dengan polisi? Polisi ada di sini untuk menangkapmu. Rena, kejahatanmu telah terungkap, kata Amelia dengan kuat. Kaki Rena lemah, tapi dia dengan cepat tenang. Amelia, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu harus mempunyai bukti dalam segala hal. Hati-hati, aku menuntutmu karena fitnah. Amelia mengeluarkan ponselnya. Coba tebak. Kemarin ayah berulang tahun. Apakah kamu pikir saya baru saja di sini untuk ulang tahun saya? Sebenarnya, saya sudah lama meletakkan kamera di ruang tamu. Rencanamu dan Yulia semuanya sudah saya rekam, dan ini adalah buktinya. Apa? Rena mengangkat tangannya untuk meraih telepon di tangan Amelia. Beri aku telepon, dan aku akan melihat apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Amelia mengangkat tangannya, memiringkan kepalanya, dan tersenyum. Oh, iya, aku lupa memberitahumu. Kakek sebenarnya sudah meninggal. Itu hanya permainan kami. Sayang sekali kalian semua tertangkap. Ibumu, Yulia, bahkan ditangkap polisi di tempat kejadian. Sekarang dia berada di balik jeruji besi. Dia tidak bisa kembali. Dia tidak akan pernah kembali. Suara Amelia jatuh, dan Rena tiba-tiba terkejut, mengungkapkan kecemasan dan kepanikan di dalam. Kelopak mata kanannya terus berdetak, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Benar saja, semua ini hanya tipuan. Dia ditipu, dan ibunya tertangkap di tempat. Rena tidak bisa berkata-kata. Butuh waktu lama baginya untuk menemukan suaranya. Jadi bagaimana dengan itu? Saya tidak tahu apa-apa, itu semua adalah dia. Saya bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Amelia memandangnya dengan berpura-pura tenang. Rena, mulutmu sangat ketat, tetapi ibumu sudah mengaku, dan dia mengatakan bahwa semuanya adalah tuanmu. Mustahil. Rena menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ibuku tidak bisa mengatakan itu. Begitu, Amelia,
kamu berbohong padaku. Amelia mengulurkan tangannya, meraih kerah Rena, dan memintanya untuk melihat polisi di halaman. Aku berbohong padamu, tapi polisi ini bisa berbohong padamu. Mereka dapat menghukummu dengan video pengawasan yang saya miliki. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Tidak, dia tidak menginginkannya. Dia tidak ingin masuk penjara. Rena ingin mendorong Amelia pergi. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Tidak sepatah kata pun. Biarkan mereka membawaku pergi. Aku tidak tahu apa-apa. Aku ingin menemukan pengacaraku. Amelia mencibir. Dia menarik kerah Rena sampai ke villa, hampir buas dan kasar, menarik Rena langsung ke atas. Rena berjuang, tetapi Amelia tidak tahu di mana kekuatannya. Dia tidak bisa berjuang sama sekali. Dia tersandung sepanjang jalan dan dia sudah berada di tangga ketika dia berdiri diam. Rena, apakah kamu ingat posisi ini? Kamu mengundang saya ke sini 11 tahun yang lalu. Setelah pingsan, kamu mendorong kakek menuruni tangga dengan tanganmu sendiri. Perhatikan baik-baik, kakek terbaring di sana, terbaring di berlumur darah. Sekarang, dia melihatmu, kakek sedang melihatmu. Rena melihat ke bawah. Tangga di sini sangat tinggi. Ketika dia berdiri di sini, dia merasakan ketakutan bahwa dia akan jatuh kapan saja. Ingatan itu kembali ke 11 tahun yang lalu ketika dia mengulurkan tangan dan mendorong lelaki tua itu ke bawah. Orang tua itu membawanya dan dia hampir jatuh bersamanya. Kemudian, lelaki tua itu jatuh ke dalam banyak darah, sementara matanya masih terbuka, dan matanya yang berlumpur menatapnya dengan sangat dingin dan galak, menatap ke arahnya seluruhnya. Dia masih remaja pada saat itu, masih anak-anak dan dia jatuh langsung ke tanah, terengah-engah ketakutan. Lepaskan saya, Amelia, biarkan aku pergi. Rena menjerit tidak nyaman, dia sepertinya melihat mata lelaki tua itu lagi, yang diam-diam membungkus lehernya seperti ular berbisa. Amelia menjepit Rena dengan kuat, menatapnya ke tangga, dan bahkan mendorongnya dengan keras, mendorong keluar setengah dari Rena dan berkata, Rena, kamu telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kamu berjalan naik dan turun tangga ini setiap hari. Pernahkah kamu mengalami mimpi buruk? Kakek kembali untuk mencarimu. Ah, Rena berteriak, dia memisahkan diri dari Amelia seperti orang gila dan bersembunyi di sudut. Dia menatap Amelia dengan kaget. Kecemburuan yang telah tersembunyi di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini seperti pohon anggur yang pecah dari tanah. Beri makan, Amelia, kalian semua harus disalahkan. Apa kau tahu betapa irinya aku dan cemburu padamu? Ketika saya masih kecil, saya hanya bisa mengikutimu dan usi sebagai daun hijau untuk menemanimu. Kamu sangat baik, kamu bisa mempelajari semuanya sekaligus. Tapi aku mengertakkan gigi dan meneteskan air mata di belakangku. Tak satu pun dari mereka sebaik kamu, tidak ada yang memperhatikan saya. Mereka semua tertarik padamu. Saya hanya bisa berdiri di sudut gelap dan memata-mataimu, hari demi hari. Kamu adalah putri dari keluarga Wijaya, dan aku hanyalah anak haram. Mengapa? Semua orang mencintaimu, aku benci kamu. Aku benci kalian semua, lalu aku bersumpah dalam hati bahwa aku akan menggantikanmu, dan aku akan mengambil semuanya kamu punya. Kakek tidak mati karena aku. Kakek meninggal karena kamu. Siapa yang membuatnya sangat mencintaimu? Kakek satu-satunya yang bisa masuk ke rumah ini bersama ibuku dalam satu hari. Aku harus menyingkirkannya. Saya mengulurkan tangan saya dan mendorongnya ke bawah hari itu. Saat dia jatuh, dia ingin menarikku ke bawah. Kamu lihat betapa dia membenciku, dia meninggal, seharusnya sudah lama mati. Saya tidak akan mengalami mimpi buruk. Ini semua salahmu, kamu memaksaku. Mata putih Amelia memerah, dan dia menarik Rena dan berkata, Rena, keegoisan,
dan keserakahan tidak pernah menjadi alasan bagimu untuk menyakiti orang lain. Saya selalu memiliki hati nurani yang bersih untuk kamu karena saya telah memperlakukanmu dengan tulus. Tunggu, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai adikku sendiri, sehingga aku dihitung olehmu tanpa curiga. Kamu telah mengubah sifatmu dalam kecemburuan hari demi hari. Kamu mengenakan topeng untuk menjalani hidupmu, berpura-pura bahwa kamu telah menjalani apa yang kamu inginkan. Aku memberitahumu, tidak. Sejak saat saya kembali ke Yogyakarta, saya berulang kali berkata dalam hati, saya ingin kamu kembali kemanapun kamu berasal, dan saya secara pribadi akan mengungkap semua kemunafikanmu dan mengeksposmu ke dunia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.